Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil karim Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat Isya dan yang Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengingatkan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan iman dan takwa itu adalah merupakan jalan kita menuju keabadian yang tenang, mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para anbiya dan rasul lainnya, dan semoga kelak kita nantinya di yaumil mahsyar nanti mendapatkan naungan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Menurut Imam Al-Qurtubi, kata takwa itu adalah artinya lemah. Bukan berarti dari segi keimanan. Lemah berarti dari segi hawa nafsu, nafsul lawwamah namanya. Nafsu yang cenderung membawa kita kepada maksiat, yang membawa kita melanggar aturan-aturan yang ada di Islam itu sendiri. Itulah kata takwa, lemah. Dengan lemahnya nafsu kita, insya Allah kita tidak akan terbawa atau cenderung atau terjerumus kepada maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah menurut Imam Al-Qurtubi. Nah, pada malam hari ini insya Allah saya akan mengulas sedikit tentang tingkatan orang-orang yang berpuasa. Menurut para ulama, sebahagian para ulama mengatakan ada 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa. Pertama kita rujuk dari kata puasa. Puasa berarti dalam bahasa Arab adalah shaum atau siam. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu ada kata siam. Kutiba alaikumus siyam, yang berarti adalah menahan secara bahasa, secara istilahan menahan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara syariat. Itulah kata arti dari kata puasa menurut istilah. Nah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan orang-orang yang berpuasa menurut para ulama. Yang pertama adalah levelnya puasa orang awam. Puasa orang awam. Bagaimana puasa orang awam ini? Puasa orang awam ini tak lebih dan tak kurang hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Tidak makan, tidak minum, itu puasa itu namanya.
Ya, cuma menahan lapar dan haus. Itulah puasanya orang awam. Kalau dikasih nilai, puasa ini bisa kita kasih nilai good, masih good saja, biasa saja, biasa saja, yang biasa. Para miskin juga gitu, yang pencahariannya habis saat itu juga, di hari itu juga puasanya pasti seperti itu, cuma lapar, menahan lapar dan haus, dan titik sampai di situ. Yang kedua, menurut para jumhur ulama, ada namanya puasa khusus. Puasa khusus. Seperti apa puasanya? Tak lain dan tak bukan mereka puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan lidahnya, menahan matanya, menahan tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya, menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, menahan dari lidah yang suka mengunci, menggibah, bahkan sampai memfitnah, atau di zaman sekarang menahan jari-jarinya dari menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita bohong yang tidak ada sumber validnya. Jadi jamarinya di media sosial dia tuliskan berita-berita bohong yang sehingga membuat orang-orang percaya begitu saja. Nah, itulah yang terjadi pada saat sekarang ini. Kita cepat-cepat percaya tanpa mencari betulnya dulu, tanpa mencari dari mana sumber berita ini dulu, kita langsung percaya. Dalam Quran dijelaskan, fatabayyanu idza ja'akum fasiqun fatabayyanu, apabila datang kepadamu berita yang belum tentu baik dan benarnya, benar dan salahnya, fatabayyanu, klarifikasi dulu, cari benarnya, cari celahnya, cari salahnya, siapa salah dan siapa benar. Inilah puasa yang tergolong kata khusus, atau bisa dibilang very good. Tidak menahan lapar dan haus saja, tapi menahan matanya dari yang haram-haram, menahan mulutnya dari riba, fitnah, hasud, adu domba, menahan tangannya dari berbuat yang contoh mengambil yang bukan haknya, menahan kakinya, melangkahkan kaki ke tempat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menurut para ulama, puasanya orang-orang khusus bagi orang khusus, puasa khusus bagi orang-orang khusus, shaumul khusus lil khusus. Seperti apa puasa mereka? Nah, tentu lebih dari puasanya orang yang pertama dan yang kedua. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan dari tangannya dari berbuat hal-hal yang diharamkan Allah, lidahnya, matanya, serta kakinya dan seluruh anggota tubuhnya. Tapi puasa yang ketiga ini adalah puasa yang hatinya dan pikirannya jangan sampai memikirkan hal-hal yang selain dari Allah. Puasa yang ketiga, shaumul khusus lil khusus, super very good nilainya, super very good. Tidak hanya menahan lapar dan haus, puasa yang pertama. Yang kedua, tidak hanya menahan lapar dan haus, serta anggota tubuhnya menahan dari hal-hal yang melanggar perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga inilah, hati dan pikirannya jangan sampai timbul keraguan-raguan. Ringannya, batalnya bagi orang yang puasa yang ketiga ini adalah apabila terbersit saja dalam pikiran dan hatinya ragu atas kekuasaan Allah, batal puasa mereka. Siapa mereka? Inilah puasanya para nabi
siddiqin, muqarrabin, syuhada, dan salihin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sampai tingkat manakah puasa kita? Alhamdulillah, sekarang sudah memasuki malam Ramadan yang ke-5 ya Pak, yang ke-5. Dan alhamdulillah puasa keempat tadi sudah kita jalani. Rintangan dan tantangan kita lewati. Alhamdulillah, kita pun gembira sampai datangnya berbuka puasa. Sampai malam ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing, pada malam yang ke-5 ini sampai di manakah tingkatan puasa kita ini? Puasa yang pertamakah menahan lapar dan haus? Yang keduakah menahan seluruh anggota berbuat dari maksiat Allah? Atau puasa yang ketiga termasuk puasa yang para nabi, siddiqin, muqarrabin, syuhada, dan sholihin, yang apabila hati dan pikirannya ragu atau terbersit memikirkan selain dari Allah, harta dunia contohnya, dunia saja, harta saja, bisa batal puasa mereka. Begitulah hati dan pikiran mereka yang sudah terpaut pada Allah, yang sudah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya, mengapa para ulama membuat tingkatan puasa-puasa seperti ini? Tak lain dan tak bukan, jawabannya adalah supaya untuk membangkitkan motivasi bagi kita semua yang puasa pada zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini Pak Bu, zamannya fitnah. Zamannya fitnah. Media sosial banyak berita-berita sampah di situ. Berita-berita sampah, hoax, tidak ada betulnya. Kalau betul hanya berapa persen saja. Itu Pak yang terjadi. Para ulama mendapatkan berita-berita yang membuat mereka terkesampingkan. Jadi bangsa Indonesia ini hanya sibuk dengan kepemerintahan saja, tidak ada kepedulian dengan masyarakat dan para ulama. Sedangkan kita tahu sejarahnya bahwa Indonesia ini merdeka tak lain dan bukan berkat doa ulama juga, perjuangan para ulama juga. Inilah zaman yang kita hadapi sekarang ini. Nah, untuk itu bapak-bapak dan ibu sidang jamaah salat Isya qiyam Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita menahan diri dari segala hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai puasa kita. Puasa esok belum tentu kita masih jumpa. Jangankan puasa tahun depan, hari esok saja masih dapatkah kita sahur lagi? Masih dapatkah kita puasa berkumpul dengan keluarga lagi? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah motivasi para ulama kita zaman dahulu maupun ulama-ulama di zaman sekarang ini yang selalu memotivasi umat rakyat Indonesia untuk selalu berjuang menahan nafsu dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita pada dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.